ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal, al-a'malu binniyat. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abu Hasain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Yang pertama, an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Siapa Abi Hafsin ini? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi hadis pertama ini dari Sayyidina Umar yang mendengar langsung dari Nabi radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah yaqulu berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia itu tergantung apa yang diniati. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa hijrahnya ilallahi wa rasuli, untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya ya untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya lid dunya, untuk dunia, yusibah, yang akan dia dapatkan, au imra'atin, atau perempuan, yang kihuha, yang akan dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Diriwayatkan oleh Imam Muhaddisin, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Umar. Kita ke hadisnya sedikit. Innamal a'malu binniyat, maksudnya gimana? Amal tergantung niat. Sahnya amal ibadah, sah atau tidaknya dilihat dari amalnya, dilihat dari niatnya. Sama kayak sholat, kita anggap sholat sahnya, niatnya enggak sah, maka tidak sah sholatnya. Ini saya sudah share di YouTube ya, bagaimana pentingnya niat dalam sholat, di YouTube saya ya, nanti cari aja ya. Sholat ya, niatnya sudah tidak benar nih, keliru, nggak tahu kapan waktunya niat. Coba saya tanya, kapan waktunya niat? Kapan? Di hati apa dilafalkan? Ya, itu yang pokoknya ya. Takbiratul ihram itu harus ada hadir niat sholat. Kalau nggak dihadirkan niatnya, cuma cukup melafalkan sebelum takbir, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin istabil qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, nggak baca niat di hati, tidak sah sholatnya ya. Meskipun nggak melafalkan, cukup niat di hati, sah sholatnya, asalkan bareng sama takbiratul ihram. Wudhu juga begitu. Kapan niatnya wudhu? Ketika membasuh muka ya, bukan ketika cuci tangan, bukan ketika kumur-kumur, ketika basuh muka itu baca niat. Nah, jadi sah tidaknya amal itu dilihat dari niatnya ya.
Dan berapa banyak amal yang kecil jadi besar karena niatnya yang bagus. Begitu juga amal besar jadi kecil karena niatnya yang kurang bagus. Jadi niat ini menentukan sah tidaknya amal. Jadi ibadah apapun harus pakai niat. Niat itu kapan? Di awal. Ibadah apapun itu, meskipun itu ibadah yang bukan ibadah, sesuatu yang bukan ibadah, mubah, sesuatu yang mubah. Kayak mandi. Ya. Mandi itu kan mubah. Mandi nggak apa-apa, nggak mandi juga nggak apa-apa, mubah. Tapi kalau kita mandi niatnya untuk membersihkan badan agar tidak bau dan ganggu orang lain, maka kita akan dapat pahala. Atau niatnya mandi agar kalau ibadah seger, semangat. Tidur juga begitu. Saya tidur biar nanti subuhnya nggak kesiangan. Ya, saya tidur biar nanti bisa bangun tahajud. Niat aja dulu, niatnya yang banyak. Begitu juga makan, biar kuat kalau ibadah. Begitu juga seseorang yang menafkahi keluarganya. Ya, yang menafkahi keluarganya, seorang ayah yang menafkahi keluarganya, anaknya atau istrinya, maka meniatkan di situ apa? Untuk melaksanakan perintah syariat, perintahnya Allah. Nah, itu dapat pahala. Keluarnya, jalannya dapat pahala. Begitu juga yang ibu-ibu ini berhubungan suami istri. Ya. Jangan cukup baca doa aja ya. Niatkan juga di situ. Niatkan apa? Agar terhindar dari perzinahan. Ya, niatkan untuk menyenangkan hatinya suami. Kalau yang kepingin punya anak lagi, niatkan biar dapat turunan yang solehah, yang bisa banggain Nabi nanti. Ya, kalau yang pengen punya anak lagi ya. Kalau yang enggak ya enggak usah ya. Nah, itu niat ya. Jadi niat itu segala sesuatu tergantung dari niatnya. Ya. Dan berapa banyak orang yang salah melangkah karena niat juga. Makanya niat itu pasang yang baik, yang banyak. Kalau niat itu nggak pernah dibatasin. Kalau niat itu yang banyak niat, jangan cuma satu. Ini di masjid ya, ini di masjid ya, ini ya, ini masjid ya. Niatnya jangan saya mau hadir taklim, jangan cuma satu, yang banyak. Apalagi di masjid, niat iktikaf, niat mau baca maulid, niat mau nyenangin Nabi, niat mau taklim, mau belajar, niat mau lebih mengenal Islam. Banyak niatnya. Niat aja yang banyak. Jangan cuma satu niat, maka akan mendapatkan semuanya itu. Jadi niat yang baik. Ya. Dan kalaupun kita sudah niat, ternyata kita tidak mengerjakan nih, karena ada udzur syar'i. Udzur syar'i ya. Seperti apa? Sakit. Sakitnya bukan dibuat-buat. Sakit beneran gitu. Nanti kepalanya anuin ke tembok biar pusing misalnya, biar pingsan. Bukan, sakit yang beneran. Seperti contoh udzur syar'i ya. Seorang yang sudah niat mau puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kemis misalnya. Sudah niat. Ternyata pas mau sahur keluar haid. Ya, akhirnya nggak bisa. Ini udzur syar'i. Atau ternyata sakit, gak bisa bangun, dia sakit, padahal udah niat puasa, itu tetap akan dapat pahalanya gitu. Termasuk ibu-ibu kepingin ke Baitullah ya, kepingin ke Mekah, uangnya nggak ada ya, jangankan ke Mekah ya, buat makan aja nggak ngutang udah alhamdulillah, malah ke Mekah ya. Ibu niatkan aja, niat aja, saya kalau ada umur panjang saya mau ke Mekah, ke Madinah, ziarah ke Nabi. Saya kalau punya uang saya akan niat ke Mekah, ke Madinah. Insya Allah dapat pahala niatnya. Kalaupun meskipun belum terlaksana, ibu keburu meninggal misalnya, tapi insya Allah panjang umur semuanya, belum terlaksana, keburu ajal misalnya, keburu meninggal duluan, dapat pahalanya. Dapat pahala haji dan juga berziarah ke makam Nabi, ke Madinah.
Bahkan diceritakan ya, ketika di akhirat nanti Allah memerintahkan malaikat seseorang yang asalnya masuk neraka ternyata ditarik oleh malaikat dimasukkan ke surga. Dan begitu dia ngelihat catatan amalnya, dia kaget. Wahai Allah, ini kayaknya bukan catatan saya ini. Kok banyak banget ini amalnya? Ada pahala umroh, ada pahala haji, ada pahala bangun masjid, ada pahala, pahalanya kok banyak banget. Padahal saya nggak pernah berniat kayak gini katanya. Kayaknya ketuker ini bukan buku catatan saya. Lalu kata Allah, aku menulis semua yang ada di buku ini, di buku catatan ini, karena itu yang kamu niatkan. Karena kamu niat terhadap hal tersebut, sehingga dicatat oleh Allah karena ketulusan dari niatnya. Jadi dia punya cahaya, punya pahala umroh, pahala haji, pahala ini ya. Padahal tidak pernah melakukan, itu ternyata karena niatnya. Makanya niat aja yang banyak. Saya kalau punya uang banyak, misalnya ya, niatnya saya mau bangun rumah buat anak yatim misalnya, saya mau bangun pesantren misalnya, niat aja nggak apa-apa. Tapi kalau punya uang beneran ya dibuat bangun, Bu, jangan nanti dibuat yang lain ya. Berarti kan itu dikasih perantara sama Allah untuk mewujudkan niatnya ya. Misalnya nggak kesampaian sampai meninggal, dapat niatnya. Jadi niat itu yang banyak. Makanya coba kita lihat ya, orang ulama-ulama zaman dahulu atau yang zaman sekarang juga, meskipun udah tua-tua ya, doakan, minta doa ya kan, doakan saya, doakan, minta doa ke yang lebih muda bahkan. Pernah ada suatu ketika seorang ulama yang sudah sepuh minta doa ke anak-anak muda yang lagi mengunjungi dia. Udah sakit ini ulamanya, doakan saya mau berniat haji, saya mau berniat umroh, saya mau berniat bangun pondok pesantren. Akhirnya kaget anak mudanya, loh, Pak Haji ya, Kiai gitu, antum kan udah sepuh, kok niatnya banyak banget mau haji, mau umroh gini. Gak apa-apa kan, karena aku akan dapat pahala atas apa yang aku niatkan ini gitu. Kalaupun umurku tidak kesampaian gitu. Jadi niat yang banyak ya, jangan sampai ada niat yang jelek, niatkan yang banyak. Karena amal itu tergantung dari niatnya.